Di balik wajah desa Kodekan Gabus yang tampak tenang, tersimpan perjuangan panjang dalam mengelola limbah rumah tangga. Sampah bukan sekedar tumpukan kotoran, tapi persoalan yang menyentuh kebersihan, kesehatan, dan martabat sebuah desa. Di TPS 3R KSM Aman Kodekan Gabus, para pengelola bekerja dengan penuh dedikasi, bahkan secara sukarela. Tanpa janji imbalan besar, mereka tetap datang setiap hari demi menjaga desa tetap bersih. Dengan keterbatasan fasilitas, pengangkutan sampah masih mengandalkan gerobak manual. Ratusan kilogram sampah harus didorong, sementara kendaraan motor bak roda 3 yang seharusnya membantu tidak satu pun terlihat oleh mata saat ini. Dinamo penggerak bisa dihilang, mesin ayak harus diputar dengan tangan secara manual, bahkan mesin pecacah tidak dapat berfungsi secara semestinya. Potensi besar berubah menjadi keterbatasan. Tantangan tidak berhenti di sana. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah masih belum tumbuh secara merata. Sampah datang dalam kondisi tercampur, memaksa pengelola memilah satu persatu. Di tengah bau menyengat dan kondisi yang tidak mudah. Di tengah semua keterbatasan itu, kami, KKNM Universitas Padjadjaran tahun 2026 datang ke Desa Kodekan Gabus bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga untuk belajar, memahami kehidupan, perjuangan, dan harapan masyarakat. Kami berusaha hadir melalui edukasi pemilahan sampah, sosialisasi ke masyarakat, serta mendukung upaya para pengelola TPS 3R KSM Aman Kodekan Gabus. KKNM bukan hanya sekadar kewajiban akademik, melainkan ruang untuk melihat kenyataan, merasakan langsung persoalan, dan juga belajar berjalan bersama masyarakat. Kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tapi dari kepedulian kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jika hari ini kita mulai memilah sampah, jika hari ini kita mulai peduli, maka masa depan lingkungan bisa berubah. Bersama pengelola TPS 3R, pemerintah desa, masyarakat, dan KKN Universitas Padjadjaran tahun 2026 kelompok 34, mari jaga Kodekan Gabus tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang sampah, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Setelah program kuliah kerja nyata berjalan, harapan untuk Desa Kodekan Gabus tidak pernah berhenti di sini. Kami berharap kesadaran memilah sampah dari rumah menjadi kebiasaan warga, dan TPS 3R KSM Aman Kodekan Gabus dapat kembali berfungsi optimal dengan dukungan yang lebih memadai. KKN mungkin berakhir, tapi kepedulian harus terus berjalan. Semoga Kodekan Gabus tumbuh menjadi desa yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini Pengentasan kemiskinan di desa bukan sekadar persoalan angka dan data, melainkan realitas hidup yang dijalani masyarakat setiap harinya. Di Kabupaten Indramayu, banyak keluarga masih berada dalam kondisi prasejahtera. Kebutuhan dasar relatif terpenuhi, namun ketidakstabilan ekonomi membuat masyarakat sulit meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Banyak buruh tani tidak memiliki lahan sendiri dan hanya mengandalkan hasil panen yang harganya tidak menentu. Posisi tawar yang lemah, minimnya regulasi harga, serta praktik tengkulak membuat pendapatan sulit stabil. Hasil kerja keras seringkali habis untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ruang untuk menabung atau mengembangkan usaha. Pola hidup bertahan ini diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. kita hanya punya bersama. Lewati jurang kita usahakan. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial hadir sebagai jaring pengaman. Bantuan menjadi penopang penting bagi masyarakat prasejahtera. Namun, ketika bantuan berlangsung lama tanpa disertai pemberdayaan, ketergantungan pun tumbuh. Masyarakat memandang bantuan sebagai bagian tetap dari penghidupan.
karena kerja keras tidak selalu membawa perubahan ekonomi yang nyata. Dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat. Di sisi lain, Puskesos berperan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Namun, keterbatasan kuota, proses birokrasi yang panjang, dan ketidaktepatan data masih menjadi tantangan, sehingga sebagian warga paling rentan belum sepenuhnya terjangkau. Selain bergantung pada bantuan, banyak masyarakat desa memiliki minat berdagang dan mengelola usaha kecil. Namun, usaha ini sering dijalankan tanpa pemahaman literasi keuangan, seperti memisahkan uang usaha dan pribadi, mengatur arus kas, atau mengelola utang, serta keterbatasan manajemen bisnis yang membuat usaha berjalan tanpa perencanaan dan rentan saat kondisi pasar atau musim berubah. Karena itu, pengentasan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan peran Puskesos serta pendampingan ekonomi melalui literasi keuangan dan manajemen bisnis. Berdasarkan hasil survei yang kami temukan di salah satu sekolah dasar di Kedokan Gabus, dalam kegiatan makan bergizi gratis, anak-anak makan tanpa menggunakan alat makan. Hal tersebut dikarenakan tidak disediakannya alat makan oleh pihak MBG. Namun sayangnya, anak-anak masih belum terbiasa untuk melakukan cuci tangan sebelum makan. Melihat kondisi tersebut, saya dan teman-teman KKN saya berinisiatif untuk melakukan kegiatan tangan sehat, di mana dalam kegiatan ini kami memberikan edukasi mengenai 6 langkah cuci tangan yang dikemas menarik mungkin, seperti bernyanyi bersama, bermain cat, dan juga mencuci tangan bersama. Hasil tindak lanjutnya, kami juga memasang poster di mading sekolah dan juga memberikan sabun cuci tangan di setiap wastafel sekolah. Harapannya, anak-anak terbiasa untuk mencuci tangan sebelum makan dan juga setelah beraktivitas, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat dapat dilakukan di kegiatan sehari-hari di sekolah. Tidak hanya itu, kami juga menaruh perhatian kami kepada kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan survei yang kami lakukan dengan Ibu Bidan Desa dan juga Posyandu, masih banyak ditemukan ibu hamil dan juga ibu yang memiliki balita yang membatasi jenis makanan tertentu. Selain itu, kecenderungan para orang tua lebih memilih bekerja di luar daerah ataupun luar negeri menyebabkan banyak anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya, menyebabkan pola makan yang diterapkan mungkin menggunakan pola makan lama dan mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan gizi yang seimbang. Padahal 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa kehamilan merupakan masa yang paling penting untuk tumbuh dan kembang anak. Melihat kondisi ini, kami pun memutuskan untuk melakukan optimalisasi kepada kelas ibu hamil untuk menjadi ruang belajar bersama sehingga dapat melakukan edukasi terkait pentingnya kesehatan ibu hamil dan juga aktivitas fisik yang dilakukan melalui senam ibu hamil. Melalui kegiatan ini, kami berharap para ibu menjadi lebih paham terkait pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang diikuti dengan pemenuhan gizi yang seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan siap menjalani persalinan sehingga ibu dan anak dapat tumbuh sehat. Melalui 2 proker tersebut, kami berharap subtopik 3 dapat membantu Desa Kedokan Gabus menjadi lingkungan yang lebih sehat.